Oke, saya mulai saja ya. Ini sudah apa? Ini karena ini menggunakan Zoom ya. Nanti kalau misalnya waktu Zoom-nya habis 40 menit, 40 menit habis, nanti saya kalau misalnya materinya belum selesai, nanti saya share lagi link Zoom yang baru. Suara saya kira-kira kedengaran nggak? Kedengeran, Bu. Oke. Ini apa? Melanjutkan materi tentang konsolidasi yang kemarin. Ya. Jadi masih tentang konsolidasi. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa materi akan mulai saya share. Jadi saya akan tetap masih membahas contoh soal konsolidasi yang sebelumnya ya. Itu bagaimana mencari CV. Nah, apa dari kurva, bagaimana membentuk kurvanya. Ya, ini nah ya. Nah, sebelumnya kan ada ini ya, ada contoh kan kemarin belum saya jelaskan benar bagaimana sih cara menggambar ini ya, menggambar grafiknya. Jadi begini, kan ini dia pakai grafik log ya. Ini datanya. Jadi kalau datanya ini terus kalau misalnya pindahkan ke Excel ya, kalau ini nanti kalian ke Excel, terus saya pindahkan ke Excel. Nah, ini di Excel itu nanti ada ada grafik yang bisa apa. Nah, ini kan dia harusnya ini nyambungnya ke sini. Nah, ini saya susun dulu. Ini apa dibuat dalam bentuk kolom plus spesial. Materinya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Ini apa? Nah, ini kan data yang dua ini yang mau dibuat apa namanya? Dibuat ke dalam sebentar. Nah, dibuat ke dalam grafik ya. Jadi kalau misalnya kita bikin grafik ya ini dibikin di blok saja ya. Yang ininya di blok. Kemudian insert. Ini ada line ya. Nah, di sini line nanti ya. Di klik kanan itu ada format plot area. Enggak ke ini ya. Bentar.
Ntar saya cari dulu. Saya lupa di mana. Line, dia ini harusnya di line scatter. Salah. Ininya yang di ini. Ininya format aksis. Nah, di kanan ini itu kan ada axis option. Terus ada bentar. Ini harusnya di ini ada nih. Tapi saya lupa di mana. Untuk bentar. Format. Kan ini. Bentar ya. Saya carikan dulu. Ini seri 1. Bukan ya. Insert. Nah ini, nah, jadi gini ya, saya ulang ya. Jadi ininya di blok ya, ini di blok. Kemudian apa? Insert, pilih yang apa? Yang scatter, yang scatter nanti ininya di apa? Klik kanan, ya di bagian ini ya, klik kanan. Bentar. Ini ada. Tadi enggak ini ya. Ini tadi. Dari sana. Saya ulang lagi. Dari awal, dari atas. Scatter. Kemudian ini format plot area. Axis option. Nah, ini logaritma scale. Nah, kalau logaritma skala ininya 0,1 maksimum 1000. Nah, kemudian ini ya. Jadi dicentang di sini di apa logaritma scale ini. Nah, nanti ininya diatur yang ini. Minimumnya 0,1, kemudian ini maksimumnya 10.000. Ya, karena ini kan sampai 1440. Jadi berarti dia jadi kalau logaritma ini kalau grafik logaritma ini dia skalanya bukan 1 2 3 bukan sama ya. Jadi 0,1 1 10 log ya. Jadi kalau log 10 itu kan 1 kan. Jadi 1 10 100 1000 sampai 10.000 kemudian apa 100.000. Nah, ini. Nah, kemudian bentar, labelnya
label yang ini ya. Ini apa harusnya ditaruh di paling pinggir gitu, jangan di tengah gitu. Teksnya next to axis. Nah, di situ. Jadi ini nanti kalau labelnya itu pas di label label itu berarti ini ya tandanya. Jadi ditaruh ke bagian yang low. Low itu berarti yang paling kecil. Nah, ini titik-titik ini kan dari sini. Nah, ini nanti kita ini dulu. Kita cek kan. Cek ini pengukuran. Apakah benar? Misalnya kalau X ini kan dia apa namanya waktu. X itu waktu. Jadi kan kalau di sini cara saya kalau jalan. Nah, kalau di sini ya absis Y atau sumbu Y itu adalah besarnya penurunan atau pengukurannya, yang absis X atau sumbu X itu adalah waktunya. Nah, di sini lihat di sini kan ada ini ya series X value, berarti apa namanya sumbu X-nya, sumbu X berarti waktu, ini sudah benar waktu. Kan ini harus dicek soalnya kadang dia ngeplot sendiri Y pengukuran, ya sudah benar. Nah, tinggal ini. Oke. Nah, sekarang ini kan nggak terlalu kelihatan. Jadi biar kelihatan ini minimum apa yang Y kan pengukuran minimumnya kan 5 dia. Sorry, apa maksimumnya 5, minimumnya 2,61. Berarti di sini untuk sumbu Y ya. Untuk sumbu Y minimumnya di set jangan 0. Nah, di setnya misalnya itu 2,61, di setnya 2. Nah, jadi kan kelihatan. Nah, ini apa untuk yang pengukuran tadi, cara bikin di grafiknya ya. Nah, terus mau ngelihat ininya dikasih garis-garis untuk per ini ya. Per apa namanya? Ini kan ada 0,1, 0,1, 0,2, ada garis-garis minornya untuk penanda. Nah, jadi ini apa? Enter saya kasih abu-abu saja. Nah, ini saya besarin. Ini yang apa contoh tadi, ya kan? Contoh tadi kan dapat nih titik-titiknya, ya. Titik-titiknya ini tadi. Kan kalau dia apa 0 itu 5 di sini. Paling atas ini. Ya. Nah, ini kan waktunya 0 gitu kan. Makanya 5, tapi ini kan 0,1, enggak ada 0-nya. Berarti dianggapnya di sini. Ini yang pertama kan. Nah, kemudian yang kedua ini apa 0,25. 0,25 dari mana? Ini 0,1. Ini kemudian ini 0,2 yang ini.
kemudian ini 0,3 sampai dan seterusnya. Kan kalau 0,25 berarti antara 0,2 dengan 0,3, berarti di sini 0,25. Makanya 0,25 4,67 ini. Ya. Kelihatan nggak itu? Halo? Kelihatan, Bu. Bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Karena ini nanti saya ngasih UTS-nya ini. Ya. Makanya kenapa saya jelaskan. Nah, jadi apa? Ini kan sudah besar. Apa? Bentar, sabar. Ini dipindahkan ke Word ya, biar apa? Kalian ini bisa ngeditnya. Ini pindahkan ke Word. Tinggal kalian copy aja. Escape. Nah, jadi kan dia lebih besar, lebih kelihatan. Bisa apa? Kalian bisa ngeditnya lebih besar. Nih. Nah, ini kalau dari langkah, ini kan kita kan mau mencari data H, kemudian H yang pasti CV-nya. Nah, ini pakai yang metode logaritma Casagrande kan. Nah, kalau di sini ya langkah untuk Casagrande ini kan, nah ini kan pertama itu perpanjang kurva yang merupakan garis lurus dari konsolidasi primer. Konsolidasi primer itu yang bagian atas ya. Ini konsolidasi primer yang apa dia agak tegak itu hingga berpotongan di titik A. Jadi dia minta perpanjang kurva garis yang apa menyerupai garis lurus ya untuk konsolidasi primer dan sekunder. Nah, kalau kita yang di sini tadi ya. Nah, ini kan masih titik-titik. Yang titik-titik ini ya kan jadi dihubungkan dengan apa pakai ini bentar ya. Ini dihubungkan dengan garis. Kalau yang dihubungkan dengan garis, bentar, saya ubah. Pakai yang ini. Nah, ini kalau dia, tapi ini secara manual saja kan nanti kalian yang ini ya. Ini warnanya ini bisa. Nah, yang ini tinggal disambung saja. Jadi sambung. Nah, pakainya pakai apa? Pakai mal ya, pakai Mister Mal. Nah, ini kan pertama tadi ya, kalau yang awal tadi langkah pertama dia minta yang menyerupai garis lurus itu yang di konsolidasi primer. Kalau konsolidasi primer itu yang ini. Nah, yang konsolidasi primer itu sampai sini, yang dia agak berdiri. Nah, ini konsolidasi primer. Jadi yang paling menyerupai garis lurus itu yang mana? Nah, ini kalau ini sini ya, sebentar. Nah, kita anggap yang menyerupai garis lurus itu yang ini. Ya. Dicarilah gitu. Yang menyerupai garis lurus. Yang kira-kira titiknya ketika ditarik dia banyak menyerupai garis lurus. Kalau saya nyobanya yang ini. Kalian terserah yang mana, sama aja sih sebenarnya. Nah, saya yang ini ya. Ini saya tarik sampai ke bawah. Nah, ini yang garis pertama. Kan dia minta yang
yang sekunder. Yang sekunder itu kan ini. Materinya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ini sekunder kan. Yang ini primer. Nah, yang sekunder ini dibikin juga garis lurus kayak yang pertama. Nah, jadi kalau dibikinnya itu, paham nggak kalian? Kalau nggak paham, harus bersuara. Jadi nanti pas ini ketahuan. Nah, ini ya, misal dengan ini. Jadi dibikin garis lurus. Yang sekunder juga dibikin garis lurus. Nah, ini dua garis ini kan ada perpotongan, ya. Perpotongan inilah itu titik A. Titik A tadi, ya. Nah, di sini titik A ini itu D100. Mana ya? Nah, ini kan ada perpotongan di sini. Nah, perpotongan di sini ya. Ini adalah untuk D100-nya. Kan ini kan nyari disebutnya ordinat titik A adalah D100. D100 yaitu deformasi pada akhir konsolidasi primer 100%. Nah, jadi di sini kita bikin kalau di sini D100 berarti proyeksikan ke sini, ke sebelahnya ya, ke sumbu Y kan. Harus lurus gitu. Nah, berarti D100 itu berapa? D100 berarti ini D100-nya. Bentar. Nah, ini D100. D0 itu yang awal sekali. Konsolidasi 0%, berarti T0 di 5 sini. Jadi nanti dibikin garis ya, ini D100, yang ini ini D0, D100. Nah, kemudian D50 berarti kalau D50 setengahnya dari D0 dengan D100. Yang pasti yang pertama kali itu kalian tentukan dulu ini D100-nya. Nah, kalau di sini kan sudah dapat D100. Kalau D100 sudah dapat, berarti yang perpotongannya dengan ini ya, di sini. Nah, D100 dapat. Yang kedua, ini. Bagian awal dari kurva, deformasi, bagian kurva ya, menyerupai suatu parabola pada skala biasa. Nah, pilih waktu T1 dan T2, terserah di mana. Yang pasti dia di awal-awal ya. T1 dan T2 pada bagian kurva sedemikian rupa ya. Kalau di sini dilihat dia ngambil yang bagian atas tapi sudah dia bagian kurva yang sudah agak melengkung kan. Nah, T2 itu sama dengan 4T1. Nah, berarti gini. Nah, di sini ya gambar ini terserah kalian mau T2 T1-nya di mana. Misal kalau misalnya kalian mau T1-nya, kalau ibu misalnya T1-nya di sini. Di terus ibu ini berapa? Ini 1, ini 2. Ibu ngambil T1-nya di sini saja. Di pas Nah, di sini. Ini berarti 2 menit ya. Nah, di sini T1-nya. Saya ngambilnya T1-nya di sini. Ini T1. Nah, T2 tadi kan sama dengan 4T1 kan. Berarti kalau di sini ini 2, berarti T2-nya 8 kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ini adalah T2. Nah, karena T2 di situ tinggal kita bikin panah. Oh, di sana itu adalah T2. Nah, ini berarti di sini T2.
dia harus berpotongan dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan kurva. Jadi harus benar-benar dipas benar. Nah itu, ya, di situ T2. Ini kelihatan nggak? Nah itu dia T2. Ini harusnya lurus. Nah ini T1, yang T1 pertama tadi. Nah jadi kan dapat tuh, ngikutin yang ini. Dapat apa, T1 dengan T2. Kemudian gambarkan sini langkah ketiga, gambarkan suatu garis mendatar DE sedemikian rupa sehingga jarak vertikal BD itu adalah sama dengan X. Nah ini dia minta apa, DE ya. DE itu di awal sekali. Nih, di awal sekali. Kalau di sini, kalau dicontoh, nah ini paling atas. Apa, DE pada D0 konsolidasi 0%. Jadi langkah ketiga itu bikin D0. Nah, D0 itu berarti di sini. Nah, ini saya gambarkan umum bisa. Tuh kan. Ini ada D0, ada D100, tuh kan. Kemudian langkah selanjutnya, koordinat titik F ya, titik F pada kurva konsolidasi merupakan deformasi konsolidasi primer 50%. Nah, jadi setengah dari D0 ke D100 ini mana tadi ya? Nah, ini 3 ke 5 itu berapa? 2 kan? 5 dikurang 3 kan 2. Kalau dibagi 2 jadi apa? 1 kan? Berarti 3 ditambah 1, 4. Berarti D50-nya itu di 4 gitu. Nah, itu apa? Nah, ini D5-nya berarti di 4. Nah, ini saya kasih gambar kuning aja. Nah, ini saya besarin. Nah, ini ya. Nah, perpotongan ini kan D yang kuning tadi kan D50 kan. Karena dia setengah dari D0 dengan D100 ya kan. Nah, berarti di sini ini adalah D50. Nah, ini kan dia ada perpotongan di sini. Jadi itu berarti yang perpotongan dengan kurvanya itu adalah Nah, ini berarti ini saya bikin biru biar kelihatan. Nah, ini berarti dia adalah ini adalah T50. Oh, bergerak ya. Bentar. Ininya di sini. Ininya di sini. Nah, kalau dilihat berarti T50-nya berarti berapa? 9,5. Tuh, dapatnya. Kalau di sini ya, ini kan apa? Nah, itu langkah ke 1, 2, langkah keempat. Nah, karena sudah dapat kan TP-nya 0,197, maka T50 apa 0,19. Jadi di sini. Bentar ya. Aku enggak mau. Nah,
Ini sudah dapat, dia dapat T50 dapat, T100 dapat. Nah, kan kalau sudah dapat T50, kalau di sini dia 13 menit ya. Kalau tadi 9 menit. Tidak masalah, tergantung dari kalian ngambil garisnya di mana ya. Yang pasti langkahnya tadi sama kayak apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya contohkan tadi. Jadi T50-nya dapat 13 menit, tinggal dimasukkan ke sini, ke rumus CV ini. Tuh. Ya, CV sama 0,196 H kuadrat DR. Tuh. Jadi dapat CV-nya ini. Kalau tadi misalnya 9,5 kan, masukkan saja 9,5. Tuh. Jadi nggak masalah, nggak harus sama persis dengan saya. Yang penting langkah-langkahnya benar saja. Itu untuk mencari dengan logaritma waktu ya. Nah, ini kalau yang ini sama beda kalau yang ini kan grafik log ya. Nah, ini grafik biasa, lihat nih 0, 4, 8, 12, 16 sampai 40. Nah, ini penurunannya. Tadi 0 dia 5 menit di atas gitu kan. Kemudian dan seterusnya. Nah, dia dihubungkan. Nah, kalau di sini ya. Nah, ini kan yang kedua grafik yang pertama tadi. Nah, kalau ini kita bikin grafik yang kedua, dia grafik biasa. Nah, tinggal kalian ini insert ini ya. Nah, ininya tinggal di format aksis minimum 2 misal. Nah, tuh. Jadi dia sama gitu. Yang ini format aksis 1440 ini. Dibuat aja kayak gini nah. Nah, ini kayak gini dia. Dibesarkan lagi gitu. Jadi kalau yang kedua ini grafiknya grafik biasa. Nah, langkah pertama kalau yang grafik yang kedua ini ya. Ini dia. Nah, ini ya. Pertama gambar suatu garis AB melalui bagian awal kurva. Bagian awal kurva ya. AB dia menyerupai garis lurus. Jadi kalau yang ini nah ini ya. Dari awal garis lurusnya ini kalau ininya di ininya ya. Biar terus ini. Nah, yang menyerupai garis lurus yang mana gitu. Nah, dari grafik ini ya. Ini enggak kelihatan ya. Nah. Ini kan dia minta yang menyerupai garis lurus. Tinggal ini yang di awal. Nah, yang mana yang menyerupai garis lurus? Nah, itu dibikin yang titik atau
titiknya banyak berada di satu garis lurus, jadi kayak gini misalnya. Ini juga bisa yang ini. Nah, itu. Maka itu kemudian garis kedua. Nah, 1,15 dari OB ya. Jadi kalau ini berapa nih? Kalau misal ini kalau ini setengah 100 berarti misalnya solid line. Nah, kalau ini dia berarti kalau ini 200, ini 100. Berarti 40. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 40, 80, sekitar 78 di sini ya. Di sininya. Ini kan 200. Ini 40, 80, 120, kemudian 160, 200. Berarti ini antara 40 dengan 80, berarti sekitar misalnya 78 misalnya itu. Nah, berarti garis yang kedua 78 dikali 1,15 ini. Ini kan 1,15 kali 78 tadi. Nah, berarti dia agak bergeser dikit di sini. Jadi nanti dibikinkan saja Nah, ini dari awal yang sama tadi ya. Sini misal garis yang kedua yang 78 dikali 0,15 tadi. Nah, itu dapatlah ini. Nah, nanti itu perpotongannya ini itu adalah akar T90. Itu yang kedua, langkah contoh yang kedua. Kira-kira bisa dipahami enggak? Yang ini bisa dipahami enggak? Ini nah, ya. Berarti ini tadi. Yang kedua bisa diikuti enggak? Halo? Yang ini bisa diikuti enggak? Maksimum 100 saja. Nah, ini kalau ininya diedit dia berubah lagi. Nah, yang ini lebih kelihatan. Nah, tinggal di ini saja sama kayak tadi. Intinya sih seperti ini. Yang langkah. Nah, gambar garis AB dulu ya. Ini kan yang garis lurus, kemudian garis AC
itu 1,15 OB. OB itu yang bawah nih. Jadi kan kamu tadi kan dapat ini berapa? Kalau misalnya ini 7 ya. Berarti C-nya ini 1,15 dikali 7 berapa? 8,05. Berarti di sini 8,05. Nah, ini baru dapat akar T90 ya. Kalau akar T90 misalnya ini dapatnya berapa? Di sini misalnya 6,5. Berarti akar T90 itu sama dengan akar 6,5. Tinggal dicari akar 6,5 itu berapa. Jadi kalau T90, jadi berapa T90? Sorry, akar apa? Ini. Ini dapat akar T90. Nah, ini untuk yang grafik kedua. Nah, dua grafik inilah yang biasanya yang saya minta, gitu kan? Yang saya minta apa di UTS atau UAS. Nah, tinggal ngikutin ininya saja, ngikutin ini kan sebenarnya sudah jelas. Itu untuk apa konsolidasi nyari CV. Kemudian materi selanjutnya itu adalah tegangan prakonsolidasi, ya. Tegangan prakonsolidasi ini maksudnya tegangan sebelum konsolidasi apa yang pernah ada di lokasi sebelum konsolidasi dilakukan. Nah, ini tegangan prakonsolidasi. Bentar. Yang tadi kira-kira sudah paham belum cara bikin grafiknya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Siapa? Yang bagus, Bu. Yang mana? Yang penentuan batas primer sama sekundernya itu bebas atau ada batasannya, Bu? Kalau batas sekunder kan ini dari apa awal kita ini. Nah, ini kan. Nah, lihat nih. Ya. Batas sekunder itu ya tadi yang garis A tadi, yang kita nentuin titik A tadi. Nah, kan dia minta pertama itu jadi belum tahu sebenarnya batas apa sebelum kita menentukan titik A tadi ya. Yang ini. Nah. Sorry. Nah, tadi kan ini bergerak kalau sudah gini ya. Sebenarnya kita belum tahu ini apa di mana titik di mana batas antara primer dengan sekunder kan. Tapi umumnya sekunder itu kalau dia sudah sampai ke bawah banget, dia nggak ada. Nah, kalau yang primer dia masih agak tegak gitu. Jadi gini. Nah, jadi kalau dia kan bentuknya kayak gini kan. Jadi dianggap selama ini ya dianggap itu yang masih berdiri ini ya. Ini kan berdiri kan. Ini adalah primer ya kan. Ini sudah apa dianggap sekunder, tapi batas yang jelas itu belum tentu di sini benar. Nah, makanya untuk mengetahui batas apa benar-benar batas ininya ya, batas antara apa namanya primer dengan sekunder itu makanya dibikin yang perpotongan dua garis merah ini, yang tadi nah garis yang satu ini ya kan, nah sama garis yang satu ini. Kan garis yang apa dia diminta bikin garis lurus ya di apa lengkung primer itu apa garis lurus itu sebanyak titik yang bisa membuat garis lurus. Kalau ini kan misalnya ibu cuma dapatnya cuma 3 ya. Kalau kalian bisa dapat 4 ya nggak masalah. Misalnya kemiringannya apa berbeda. Kalau ini kan awalnya seperti ini. Kalau kalian misalnya kalian maunya yang mana misalnya? Oh Kak, saya mau yang ini Bu, misalkan kayak gini. Ya kan? Misal, kalau misalnya setelah kalian lihat benar-benar itu apa ternyata lebih dari 3 gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, nanti
ini perpotongan, pokoknya antara yang atas itu ada yang dengan yang bawah ini dia harus ada perpotongan. Nah, disitulah batasnya. Jadi D100 ini batas antara primer dengan sekunder akhirnya. Nah, itu yang setelah kita lakukan penggambaran ini ya. Penggambaran bentar. Nah, penggambaran antara garis pertama dengan yang kedua tadi. Paham nggak kira-kira? Nah, ini yang D100 ini batas, kalau dari hasil gambar kita ya, prediksi kita itu batas antara primer dengan sekunder itu D100. Paham nggak Bagus? Iya, Bu, Jelas? paham, Bu. Jadi Iya, intinya Bu. gini, ya, pertama itu bikin garis lurus ya, yang di bagian kurva yang agak tegak ya. Jadi di bagian bentar saya pakai pena. Bagian yang tegak itu yang ini kan. Nah, ini prediksi lah di mana yang garis lurusnya. Misalnya kamu setelah kamu gambar garis lurus, oh saya mau di sini Bu. Nih, ya kan. Terus yang bawah kan, ini kan yang sekunder ya, yang melandai ini kan sekunder kan. Jadi kamu bikin juga misalnya di sini. Nah, berarti perpotongan ini adalah batasnya gitu. Kebetulan saja misalnya itu di situ gitu. Itu untuk yang kurva log ya. Kira-kira paham nggak? Sudah bisa Iya. dimengerti? Ya. Iya, Bu. Oke. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau ini nanyain? Nah, sama yang ini tadi ya. Yang yang akar waktu Taylor ini ya. Akar waktu Taylor ini sama. Tapi kalau yang tadi kan dia grafiknya log kan. Kalau ini kan grafik biasa kan. Nah, sama. Yang garis AB ini ya. Garis yang AB ini. Nah, ini A sampai B itu sini. Nah, A sampai B ini dibuat ya dengan memperkirakan sebanyak-banyaknya titik yang bisa membuat garis lurus. Itu ya. Kalau misalnya bisa ternyata setelah diperkirakan itu cuma 3, ya nggak apa-apa 3 atau 4, ya nggak apa-apa 4 itu. Nah, setelah itu dapat AB. Kemudian untuk yang AC-nya ya tinggal di sini. Kan nilai B ini kan ini ya, berapa OB nih panjangnya. Misalnya tadi 7 yang Ibu. Nah, berarti OC-nya ya OC ini itu 7 dikali 1,15. Nah, nanti dari titik C ini ya dapat kan itu 8,05 itu ditarik ke A. Itulah dapat garis AC. Nah, perpotongan garis AC dengan kurva itu adalah akar T90. Itu untuk yang untuk yang grafik yang kedua. Grafik yang ini ya. Nah, lihat nih. Saya dapatnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik yang menurut saya itu bisa membentuk garis lurus. Kemudian ini dikali 1,15 dapat lagi yang garis ungu. Perpotongan garis ungu dengan kurva itulah akar T90. Di sini akar T90 itu sama dengan 7,5 menit. Maka T90 jadi kan ini akar T90 sama dengan 7,5 menit. Ya. Gimana? Ini kan berarti T90 pangkat setengah kan? Kalau T90 pangkat setengah berarti 7,5 ini pangkat berapa? Kalau ininya 7,5-nya ya pangkat 2 ya. Untuk menghabiskan ini ya 7,5 itu harus pangkat 2. Tuh. Karena ini kan T90 itu 7,5 kuadrat. Kalau misalnya akar T90 berarti ini kan akar 7,5 kuadrat. Berarti akar T90 itu sama dengan 7,5. Kira paham nggak dapat dari mana sih 56,25 ini? Ini nih. Banyak yang bingung kan biasanya.
Ini kan dapat di sini kan 7,5 ya. Akar T90 itu sama dengan 7,5 menit. Kan akar ini 7,5 menit tuh. Nah, jadi T90-nya berapa? Berarti 7,5 pangkat 2. Paham nggak dapat T90-nya? Halo? Iya, Bu. Paham, Bu. Yang lain Paham, Bu. jadi Paham. Paham, jadi Bu. jangan apa ini dapat dari mana gitu. Nah, terus ini ada apa DS. DS itu ya DS itu ini apa titik A yang awal ini. Tadi kan setelah dapat yang paling panjang itu kan ternyata motong ke sumbu Y dia dapatnya di sini. Dapatnya 4,79 ini DS. D90-nya, D90 di sini. Nah, ini perpotongan dengan kurva tadi tarik ke sini. Ini D90 dapatnya 3,1. Nah, itu ya. Yang pertama itu dari kurva itu dapat T90, DS sama D90. Itu untuk yang kurva yang kedua. Oke. Ini apa? Jelas kira-kira bisa dipahami, bisa dimengerti? Ibu bawa bilang. Nah, oke, ini saya lanjutkan ke tegangan prakonsolidasi ya. Nah, sama-sama ke masalah kurva ya. Ini lebih banyak lagi nih, ada AB, terus apa nih? Ada EF, ada DC atau CD gitu kan. Nah, ini tegangan prakonsolidasi ini biasanya apa dilakukan untuk biasanya perencanaan pondasi biasanya. Pokoknya yang berhubungan dengan pekerjaan tanah. Nah, ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Casagrande 1936. Itu dengan nama grafik Elok Tau, ya, Elok tegangan. Nah, pertama, tentukan titik A di mana kurva Elok mempunyai jari-jari kelengkungan. Nah, ini apa? Ini kalau cuma ngeliat ini biasanya kalian sudah bingung dulu. Nah, ini contohnya ini ya. Ini ada pembacaan kompresi ya. Ini tekanan pembacaannya. Nah, sama kayak tadi, gitu kan. Nah, dia pakai apa? Grafik log. Ya. Nah, jadi ini yang ini tadi ya. Digambarkan. Kan ini. Ini kalau di sini ya, sumbu Y ya, ini angka pori E. Sumbu X dia log tau ya. Jadi kalau di sini kan ini apa tekanan ya. Berarti taunya 054 107 gitu kan 214 dan seterusnya. Berarti yang kita pakai adalah log taunya. Berarti kalau log 0 ya 0, log 54 berapa? Nah, dicari dulu itunya. Nah, makanya di sini ya. Ini ada tekanan pembacaannya tadi. Ini yang apa soal tadi ya. Ini soal. Ini selisih pembacaan. Ini berarti 5 apa yang ini ya. Ini dikurang. Itu selisih pembacaan. Jadi dapatnya 0,253 ini dari mana? Ya dari ini 5 apa dikurang 4,74. Tuh, ya. Kemudian ini 254 dari mana? Ya dari ini 4,74 kurang 4,493. Nah, dapat selisih pembacaan. Kemudian ini saya geser dulu. Ini delta H ya. Selisih pembacaan dari selisih pembacaan yang ini dapat delta H.
Delta H dari mana? Ini 0, ini ditambah 253. Beda kalau ini tadi dikurang ya. Ini ditambah kan? Nah, ini dapat 253. Ini 0,507 dari mana? Ini ditambah ini. Tuh, ya. Kemudian ini ditambah ini dan seterusnya. Itu dapatnya apa? Delta H. Kemudian delta E. Delta E ini nih. 0,0996 dikali delta H yang ini. Ini kalau ini 1, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, ya. Kolom ketiga itu, kolom ketiga dapatnya kolom kedua baris pertama, ya, dikurang kolom kedua baris kedua. Nah, kalau kolom keempat itu dapatnya dari mana? Kolom keempat dapatnya beda, dia kolom ketiga baris pertama ditambah kolom ketiga baris kedua dan seterusnya. Jadi yang ke bawahnya dapatnya kolom ketiga baris kedua ditambah kolom ketiga baris ketiga, gitu kan. Jadi kalau yang ini selisih pembacaan dikurang, kalau yang delta H selisih pembacaan itu ditambahkan. Nah, delta E itu ini dapatnya dikaliin ke kolom keempat. Kolom kelima ini selisih. Kalau selisih kan berarti kurang kan? Berarti ini ya. Nah, ini dikurang ini 0,50 dikurang 0,25. Dapatnya 0,25. Jadi ini kalau ini tadi kan 1 dikurang 2. Kalau yang ini 5, ini 6 ya. Kolom ke-6 itu kolom kelima baris kedua dikurang kolom kolom kelima baris ke-1. Jadi ini terbalik. Kalau ini 1 ke 2, ini 2 ke 1. Nah, yang E, ini E-nya. E-nya ini kan E yang awal tadi ya. E awal di soal itu kan dicari. Kan dapatnya tebalnya 19,0, kadar airnya 19,8. Nah, dapat 0,891. 0,891 awal tadi. Ya. Kemudian ditambah lagi, dikurang ya, kurang dari 0,025. Kemudian baru digambarkan. Nah, yang E ini ya, ini sumbu Y, yang ini dilogkan dulu. Log sumbu X. Nah, dapatlah grafiknya nanti yang seperti ini. Nah, kemudian ikutin ini tadi. Nah, pertama, tentukan titik A di mana kurva R log mempunyai jari-jari lengkung minimum. Ya. Nah, titik A-nya di mana? Kalau ini, gambar ini, saya nentuin titik A-nya di sini. Nah, ini titik A-nya saya tentukan di sini. Titik A. Terus langkah kedua, ya, tarik garis AB melewati titik A tadi. Nah, ini garis AB. Nah. Terus garis ini? Langkah selanjutnya. Tinggal ngikutin ini dulu saja. Nah, jadi yang ketiga, tarik lurus garis CD memanjang pada bagian lurus kurva R-log. Mana? Saya CD-nya sini ya. Ini CD. Nah, sampai ke atas. Kemudian tarik garis EF menyinggung titik A. Ya. Garis lurus dibikin aja, pokoknya nyinggungnya di titik A tadi. Ini EF. Kemudian buat garis GH, ya, garis GH. Ini pada sudut BAV sehingga mempunyai besaran sudut alfa yang sama. Ini GH ya. GH ini ya kan BAF. Jadi BAF. Nah, kalau di sini ya.
awalnya dia minta tentukan A, titik A di sini. Terus AB kan. Kemudian CD saya bikin dari bawah ke atas ya, yang menyerupai garis lurus. Kemudian EF kan harus nyinggung titik A di sini. Bentar. Ini A ya. Yang ini A. Ini AB. Ya kan? Ini CD. Kemudian ini EF. EF tadi kan harus menyinggung titik A ini. Titik A yang pertama tadi. Kemudian sudah dapat EF-nya, terus GH. EF ini GH ya. GH ini dibuat ya. Ini kan ada garis, ada titik B kecil, A, kemudian F. Dibagi dua. Ini kan segitiga nih. Ya. BAF ini segitiga kan. Sudut BAF itu dibagi dua. Bagi dua, makanya itu dibagi dua oleh garis GH ini. Nah, perpotongan antara garis GH ya, GH itu dengan CD, ini kan disebutkan. Nah, ini perpotongan garis GH dan CD merupakan besar tegangan prakonsolidasi. Prakonsolidasi itu berarti ini. Nah, lihat ini. Ini kan GH. Nah, ini potongannya di sini. Nah, itulah tau C-nya. Oke? Paham nggak yang ini pertama? Jadi pertama itu bikin dulu tabel yang di sini ya, yang ini, tabel yang ini. Untuk dapat nilai E ini. Ya. Setelah dapat nilai E ini baru kita bikin grafik ya. Bikin grafiknya log. Grafik log. Jadi bentar. Oke. Ini sama kayak ini tadi, nak. Pindahkanlah ke sini. Nah, ini kan yang kedua ini. Nah, ini kan soal tadi dari soal selisih pembacaan dari mana? Yang ini ya. Ini 0,253 ini dapatnya dari mana? 5 dikurang 4,747. Kemudian 253 dengan 0,57. Yang ini ya. Ini dapatnya dari 0 ditambah 0,253. 0,507 itu dapatnya dari ini 0,253 ditambah 0,254 dan seterusnya. Jadi pakai Excel saja. Nah, ini intinya harus dapat kalau sudah dapat ini baru nanti di kalian gambarkan. Nah, gambar ininya berarti cuma ngambil yang ini. Ya kan? Pindahkan lagi. Sama ngambil yang ini. Nah, ini sumbu ini tegangannya. Yang ini nih yang sebelahnya adalah E. Ini tinggal tadi sama kayak tadi, insert ini ya. Format aksis. Ini logaritmik kan. Nah itu dapatnya.
Tapi kan harus dihubungkan semua titik. Nah, ini dapatnya. Ini minor. Sama kayak yang tadi. Ini saya buat. Nah. Ini 10 ya. Ini sebenarnya berapa nih? Pembacaannya E-nya 0. Berarti 10 saja. Biar enggak ini. Nah, ini sama kayak tadi. Kita buat apa? Kita pindahin ke yang baru aja. Nah, kan? Nah, tadi kan minta kalau kalian nanti ininya disambungkan lagi. Jadi ini harusnya semua terhubung ya. Ini nggak mau lagi ya. Jadi ini dihubungkan manual aja. Nah, tapi dia minta apa? Tadi awalnya tentukan apa? Titik A, ya kan? Misal kita tentukan titik A di mana? Saya mau menentukan titik A di sini saja nih, yang bagian lengkungnya. Ini A. Kemudian saya gambarkan garis AB kan. Ini kan. Saya maunya garis AB-nya di sini. Nah, garis AB biar apa? Bervariasi. Nah, ini AB. Terus tadi dia minta gambarkan apa CD kan? Nah, oke, kita gambarkan CD apa menyerupai garis lurus kan dari bawah. Dari bawah, saya ambil yang paling bawah. Ini kalau menyerupai garis lurus, ini misal. Saya ambil yang 3 di bawah. Menurut kalian terserah, misalnya kalau misalnya mau yang menyerupai yang mana gitu. Nah, ini kelihatan nggak gambarnya? Halo? Kelihatan, Bu. Bisa dipahami? Nah, ya, garis kedua kan. Kemudian garis ketiga tadi dibikin, kan ini CD, berarti EF kan. EF itu menyinggung titik A ini kan. Titik A yang ini tadi. Jadi bikin garis yang menyinggung titik A. Nah, saya mau bikinnya misalnya, pokoknya nyinggung aja. Nah, menyinggung itu kan dikit saja. Nah, tuh dapat apa? Ini garis apa tadi? Garis CD EF kan? Ini kita kasih warna hijau ya. Nah, warna pink saja. Oke. Nah, ini tebalin. Nah, itu kan. Nah, kemudian garis GH tadi ya. Garis GH kan ini sudah dapat nih. AB, CD, EF, GH. GH tadi ini kan ada
Nah, ini kan tadi AB. Kemudian ini CD, EF. Nah, yang mau setelah itu kan GH. GH itu harus ini dibagi 2. Sudut ini dibagi 2. Kira-kira kalau dibagi 2 ya. Jadi ini itu GH kan. Jadi kalau ibu bikinnya gini. Nah, ini perkiraan ibu ini sudah terbagi 2 ya. Perkiraan saya ini sudah terbagi 2. Ini saya perpanjang lagi ke sini. Nah, ini apa? Ini GH, ya kan? Bisa dipahami nggak? Nah, ini lihat tadi dibilangnya, ya. Perpotongan garis GH dan CD merupakan besar tegangan prakonsolidasi. Kita lihat di sini, di mana apa GH dengan CD, ya. CD-nya ini saya besarin. Nah, kelihatan? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, saya lanjutin. Ini aja. Nah, ini kan yang ini GH kan? Ini GH, CD, ini kan C yang di bawah. Nah, kan yang kuning dengan yang, bentar saya ubah dulu ya, biar benar-benar kelihatan. Ini memang sengaja saya pelan fokuskan di sini materi kita. Jadi saya maunya pas waktu UTS UAS itu bisa terjawab. Nah, ini perpotongan antara GH dengan CD. Ini kan di sini. Nah, sini kan. Nah, perpotongannya di sini. Kelihatan nggak? Kan antara garis GH dengan CD kan. Nah, perpotongannya itulah dapat tegangan prakonsolidasinya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ya kan sudah dapat tuh. Ini harus lurus. Ini. Nah, sampai ke bawah sini. Nah, ini kan dapat jadinya. Yang inilah, yang pink ini ya. Pink ini adalah tegangan prakonsolidasi. Nah, berapa? Ini kalau ini 100, ini berarti 200, ya kan? Yang ini 300, berarti misalnya berapa? 280. Jadi tegangan C kalau berdasarkan gambar yang ini itu dapatnya 280. Sama enggak dengan yang punya yang gambar ibu yang ini, ya kan? Di sini saya dapatnya 325. Lebih ke bawah, enggak masalah. Yang penting gambar kalian langkah-langkahnya itu benar. Jadi dicari dulu titik A-nya. Saya kan bikin titik A-nya di sini. Mungkin yang tadinya agak di bawah gitu kan. Ya enggak apa-apa selama dia kan ini kan ini kan gambar kurva itu kan agak begini kan. Nah, pokoknya titik A itu ada di lengkung ini. Ya. Mau di sini boleh, di sini boleh selama dia di dalam kurva. Paham nggak kira-kira? Bagus? Iya, Bu, paham. Nah, oke ya. Jadi saya nggak bisa untuk prakonsolidasi. Jadi dapat tegangan prakonsolidasi itu sebesar, kalau di sini 325, kalau yang ini tadi berapa misalnya? Ini kan dari 200 ya. Ini antara 200 sama 300. Ini 280 kilonewton. Ya, nggak terlalu jauh beda gitu. Satunya 325, ini 280 gitu kan. Jadi nggak apa-apa selama titik A-nya itu ada di kurva. Oke? Paham?
Nah, Paham, Bu. yang pasti bikin dulu tabelnya untuk nyari E, baru bikin grafiknya ya. Nah, setelah itu kalau ini tinggal masukkan rumus saja. Tuh. Nah, kemudian penurunan konsolidasi. Nah, ini yang sering digunakan untuk mencari berapa penurunan, terutama untuk jalan ya. Nah, penurunan itu, konsolidasi itu ada dua. Konsolidasi primer ya, sama sekunder. Nah, penurunan ini yang mau kita hitung berapa? Turun tanah itu berapa? Terus berapa lama? Nah, kalau konsolidasi primer ini dia SC ini ya. Bisa pakai rumus yang ini atau rumus yang kedua. Ini ada tiga macam rumus, tinggal dipakai berdasarkan keperluan. Misal maksudnya gini, nilai mana yang sudah diketahui lebih dahulu ya. Ini konsolidasi primer. Kemudian sekunder. Jadi primer di sini disebutkan berdasarkan hasil pengujian konsolidasi di laboratorium dapat dihitung kemungkinan penurunan disebabkan konsolidasi primer di lapangan. Jadi berdasarkan data di laboratorium itu dapat konsolidasi primer di lapangan. Kemudian sekunder. Nah, kalau tadi yang primer itu dia ini ya SC ininya. Kalau ini dia SS ya. Ini rumusnya. C alfa aksen dapat C alfa /1 plus EP. EP ini angka pori pada akhir konsolidasi primer. Nah, kemudian menurut skema Tom Jerome kan, ini penurunan total. Jadi kalau tadi kalau penurunan tanah itu dari awal sampai akhir berarti dia berlaku primer dan sekunder. Jadi penurunan total ya. Ini penurunan total S itu SI ditambah SC ya. Penurun SI-nya ini penurunan berdasarkan teori elastis ya. Penurunan berdasarkan teori elastis. Kemudian SC ada lagi yang ini menyatakan S itu apa? SI ditambah SC ditambah SS. Nah, kenapa SS kok yang ini tidak dimasukkan? Biasanya SS ini sangat kecil, ya, makanya dia kadang karena tidak terlalu signifikan, kadang diabaikan. Nah, ini dia sama dapat nilai yang ini ya, itu dari grafik. Nah, ini grafiknya. Ini penurunan derajat konsolidasi sama ini tadi pakai yang ini tegangan tadi, kan? Ini grafik konsolidasi, bikinnya sama kayak tadi, dimasukkan ke Excel ya. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya untuk mencari berapa besaran penurunan di lapangan. Contohnya ini, waktu yang dibutuhkan untuk konsolidasi 50%, itu kalau di laboratorium ya dengan tebal tanahnya cuma 25 mm, itu 3 menit 15 detik. Nah, bagaimana kalau tanah itu ketebalannya 2 meter di lapangan dengan besar tekanan yang sama untuk mencapai konsolidasi 50%. Jadi gini ya, ketika di laboratorium itu pengujiannya kayak misalnya pembebanan itu dilakukan pembebanan untuk mewakili pembebanan di lapangan. Jadi Jadi di laboratorium itu skalanya skala kecil kan. Nah, yang di lapangan itu skala besar sehingga untuk mendapatkan yang di lapangan ini dibandingkanlah dengan yang di laboratorium. Jadi gini, kalau di laboratorium 25 mm tebal tanahnya itu penurunannya dalam waktu 3 menit 15 detik. Ya. Itu kalau misalnya konsolidasinya cuma 50%. Konsolidasinya hanya, jadi turunnya baru 50%. Jadi, nah bagaimana kalau di lapangan dengan ketebalan misalnya 2 meter, itu untuk penurunannya baru dalam kondisi penurunan 50%,
itu berapa. Nah, jika konsolidasinya hanya 30%, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini juga bisa dicari. Jadi ada dua, selama data laboratorium itu diketahui. Nah, kalau ini dia minta jika konsolidasi 30%, berapa lama yang dibutuhkan? Tinggal dibandingkan saja ini. T50 ya, rumusnya ini. CV jadi cuma diganti, CV-nya kan sama. T-nya yang beda. Jadi CV T ini maksudnya waktu laboratorium itu sama ketebalan laboratorium sama dengan CV dikali T lapangan dibagi ketebalan tanah di lapangan. Jadi dapatnya ini 3 menit 15 detik ini kan 195 detik ya kan. Nah, ini HDR ini ketebalannya, ketebalan tanah dibagi 2. Ya kan? Karena HDR ini ketebalan drainasi. Jadi 25 mm ini dijadikan meter. Jadi kalau 25 mm jadinya 0,025 meter dibagi 2. Ini kan kuadratkan. Nah, di lapangan tebalnya 2 meter. Nah, ini tebalnya 2 meter nih. Ini dapatnya dari sini. Dibagi 2. Sehingga dapat T lapangan itu sebesar 1.248 detik. Dijadikan ke hari. Dapatnya 14,44 hari. Nah, itu dapat lapangannya. Nah, kalau misalnya ketebalannya 30 meter, Bu. 30 meter. Ya tinggal kamu carikan di sini. Kamu kasih di sini 30 meter. Berarti 195 detik ya dibagi 0,025 per 2 kuadrat sama dengan T lapangan dibagi 30 bagi 2 kan kuadrat. Jadi 195 dibagi ini berapa nih? 0,0125 ya kuadrat sama dengan T lapangan dibagi 15 kuadrat. Berapa tuh? Kalau misalnya dia 30 meter. Coba cari pakai kalkulator. 15 kali 15 itu berapa? 225 ya. Berarti ini 195 berarti T lapangan sama dengan 195 dikali 225 dibagi ini kan 0,125 kuadrat. Jadi dapatnya berapa tuh? 225 dikali 195 ya. 225 dikali 195 dibagi 195 sama dengan dibagi 0,0125. Berapa kalian dapatnya? Kalau saya dapat 280.800.000. 280 juta 80 juta. 800.000 detik. Nah, kalau dijadikan tahun berapa itu? Bagi 60 dia ke menit. Jadi 4.680 menit. Terus bagi 60 lagi. Dapat 78.000 hari. Ya, sama dengan kalau ibunya dapatnya 78.000 hari. Nah, 78.000 hari bagi 365. Jadi 213 tahun. Dari hari 78.000 ini. Tapi nanti cek lagi kan 365 kan 1 tahun kan 365 hari kan. Jadi dapatnya 213,69 tahun. 13,69. Jadi bisa dibayangkan kalau ketebalan tanah lunaknya 30 meter butuh waktu untuk stabil itu. Tanah itu stabil selama ratusan tahun berarti kan. Nah, itu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, tinggal dibandingkan ini. Paham nggak? Ya. Paham, Bu.
Nah, oke. Terus Bu, gimana Bu kalau misalnya ini kan dia minta 50%, 30%, sama tinggal dibandingkan saja. Tinggal di apa? Ini kan dia laboratorium, ya kan? Apa T laboratorium, CV-nya apa sama. Nah, apa namanya? Ini kalau dia 30% jadinya 5,2 hari. Nah, ini kan tinggal T1 per T2. Ini. T1 per T2, T2 ini berarti yang kalau misalnya dia minta kalau untuk ini kan baru setengah. Kalau misalnya dia sampai dianggap itu konsolidasi 90% ya. Itu untuk konsolidasi primer. Berarti 90% dia sudah turun. Apa? Nah, kalau 90% gimana? Ya tinggal ini berarti 14,44 dibagi T2 ya. Ini kan 50 yang pertama yang diketahui. Ini berarti 90. Berarti berapa itu? Kalau 90 itu 8.100 ya. 8.100 Bu. 8.100 dikali 14,44 ya, dibagi 2.500 ya kan? Berapa? 46 jadi apa? 46,78 hari. 46,78 Nah, itu. Paham hari. ya? Jadi untuk mencari penurunan di lapangan itu berdasarkan yang di laboratorium. Kira-kira mengerti nggak? Ngerti Bu. Nah, oke. Jadi untuk konsolidasi saya anggap sudah saya kasih semua. Jadi apa? Kalian paling tidak bisa menghitung kalau ditanya orang nanti ya, misalnya kalian bekerja, nah ini untuk kita bangun jalan nih ya, kita mau bangun jalan dengan kedalaman tanah lunaknya misalnya 20 meter ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk dia normal konsolidasi normal. Jadi nanti bisa diprediksi lagi kalau misalnya tekanan bebannya ditambah kan ini ya bebannya kan berdasarkan beban nah ini kan T50 ini ya, T50 ini kan dapatnya dari yang ini tadi. Nah dari yang dari ini kan, ini dari grafik log ini dapat T50. T50-nya kan sini berdasarkan hasil pengukuran kan, pengukuran itu kan berdasarkan tegangan. Kalau misalnya tekanannya ditambah, nah itu berapa? Ini kan ini. Kalau misalnya tekanannya lebih dari 429, berarti berapa hari atau berapa tahun. Nanti rumus yang dipakai tetap sama, rumus ini saja. Cuma mungkin nanti grafiknya yang beda, oke? Kira-kira bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, Bu. Itu materi untuk hari ini itu dulu ya. Semoga membantu dalam penyelesaian soal atau pemahamannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Nanti materi sebenarnya sudah diupload ya. Mungkin penjelasannya yang belum. Kemarin materinya sama dengan melanjutkan materi yang kemarin. Oke, demikianlah ya untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih waktunya ya. Semoga tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.